Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah As-Siddiq dan seluruh kaum muslimin yang menyimak, semoga kita berada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait beberapa hal yang ada hubungannya dengan kemuliaan Al-Qur'an ya. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Iqra'ul Qur'an artinya bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ya'ti yaumal qiyamati akan datang pada hari kiamat syafi'an, menjadi syafaat, menjadi penolong li ashabi kepada sahabat atau pembacanya. Yeah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran itu fi'il amar ya. Jadi perintah dari Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran karena kelak nanti Al-Quran itu akan memberi syafaat. Nah, syafaat itu artinya pertolongan. Yeah. Ya. Pertolongan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah pelantaraan gemar membaca Al-Quran. Bukan hanya pada hari kiamat. Tadi memang betul yang disampaikan Mas Toro itu. Kalau di kiamat, ya, kalau di hari kiamat itu jelas ya. Tetapi orang yang senantiasa membaca Al-Quran di waktu pagi, di waktu petang, bahkan di waktu-waktu yang mungkin oleh orang yang sudah cinta terhadap Al-Quran, Al-Quran akan senantiasa dibaca. Ya, akan senantiasa dibaca. Karena tahu bahwa Al-Quran itu tadi akan memberikan syafaat. Kalau kita berbicara syafaat nanti di akhirat, itu sudah jelas. Tapi syafaat di dunia, pertolongan oleh Allah yang diberikan kepada pencinta Al-Quran, pembaca Al-Quran. Salah satu contoh tadi yang kita angkat di kisah di ngopi kali ini itu kisah nyata, kisah inspiratif begitu ya. Jadi orang-orang yang senantiasa bergaul, membaca Al-Quran, memahami ya, mengamalkan, ini bisa kita lihat juga di dalam Al-Baqarah 121 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yatluna kitaballah. Ya, alladzina yatluna kitaballahi. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran ya, kemudian membacanya itu haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bi, mereka itu yang telah beriman kepada Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, atau ya jelas beriman kepada Al-Quran, tapi barang siapa yang tidak menerima akan kebenaran Al-Quran, itu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi berkaitan dengan hal ini jelas orang-orang yang membaca Al-Quran, memuliakan Al-Quran, jangankan nanti ya, di dunia pun itu sudah banyak kisah, banyak kejadian orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran akan Allah berikan kelebihan, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi Muhammad Ghifari Akbar ya, ini salah satu bukti ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengangkat derajat seseorang, walaupun mohon maaf tadi dari keterbatasan yang dialami oleh Muhammad Ghifari Akbar, kan tetapi dia selalu bersahabat dengan Al-Quran ya, syariatnya manusia yang memviralkan kan, tapi hakikatnya Allah pada saat itu mengangkat derajatnya ya. Itu luar biasa ya, luar biasa, dan ini sangat sangat inspiratif, perlu kita contoh. Intinya bagaimana sekali lagi kita mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran itu akan menjadi sahabat kita ya, betul. Akan menjadi sahabat kita. Dan yang perlu kita garis bawahi, barang siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah pun akan memuliakannya. Banyak kisah-kisah juga Mas, di samping Muhammad Ghifari Akbar ini ya, seperti orang-orang yang mengikuti MTQ umpamanya ya, atau lomba baca Al-Quran, itu kan dikasih penghargaan itu, bahkan hadiahnya itu ada umroh, ada ibadah haji, itu kan luar biasa ya.
hafid, hafidoh atau qori-qori'ah itu yang diberi kelebihan oleh Allah dalam hal membaca Al-Quran, sehingga derajatnya diangkat oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat populer, taraktu fikum amroini lang tadillu ma ing tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul. Aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara, ya, dimana ketika kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut kalian tidak akan tersesat. Apa dua perkara yang merupakan pusaka warisan dari Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika kita berpedoman kepada Al-Quran, ya, insya Allah, karena Al-Quran memberikan jalan, menjadi hudal linnas, menjadi obat bagi manusia, ya, ketika kita tersesat kembali kepada Al-Quran. Kemudian ketika kita sakit, ya, ketika kita sakit, kemudian juga kita berdialog dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu akan diberi ketenangan batin, ketentraman jiwa. Ya, jadi Al-Quran ini mukjizat yang tidak ada tandingannya. Bahkan pada saat itu kan Rasulullah, bahkan Allah sendiri di dalam Al-Quran, qul la in ijtama'atul jinnu wal insu ala ayatun nabi misli hadzal Quran. Jadi kalau dalam bahasa kita, Allah menantang kepada jin dan manusia, silakan untuk berkumpul untuk membuat tandingan yang semisal, atau membuat tandingan yang semisal dengan Al-Quran, silakan. Kamu tidak akan bisa mendatangkannya. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ketika Al-Quran sudah menjadi landasan di dalam kehidupan kita, kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis atau sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kehidupan kita itu tidak akan tersesat. Betul, Pak Ustaz. Kita akan berada di jalan rel yang lurus, berada di jalan rel yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup, mengamalkan Al-Quran sebagai jalan hidup, ya, pandangan hidup kita. Ya, yang pertama tadi di Al-Baqarah 121, ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Yang pertama adalah membaca dengan sebaik-baik bacaan. Jadi mau bisa memahami makna isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, kalau membacanya saja sudah tidak bisa. Makanya upaya pertama untuk memahami Al-Quran itu bisa membaca. Yatlunahu haqqa tilawati. Jadi membaca dengan sebaik-baik bacaan. Makanya kalau sudah bisa tingkatkan tahsinul Qur'annya, kemudian juga tajwidnya, makharijul huruf dan lain sebagainya, itu salah satu upaya untuk menyempurnakan bacaan-bacaan kita. Haqqa tilawati, membaca dengan sebaik-baik bacaan. Ulaika yu'minuna bi. Mereka itulah yang telah mengimani Al-Qur'an. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Jadi tetap kita berupaya dan berikhtiar. Tidak sedikit orang yang sudah sepuh, maaf dalam tanda petik, karena kesibukan dinas, bekerja dan lain sebagainya, pada saat dia pensiun, dia mau belajar Al-Quran, dalam tempo berapa bulan dia lancar membaca Al-Quran. Poin pentingnya adalah bagaimana kita kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, memaknai, memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk bagi kita, menjadi way of life bagi kita. Nah, untuk keutamaan dari orang-orang yang membaca Al-Quran tadi jelas, Al-Quran akan memberikan syafaat, ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi sahabatnya atau bagi orang yang membacanya. Makanya kita jadilah sahabat-sahabat Al-Quran, orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ketika kita sudah bersahabat dengan Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Kenapa? Karena kita pun memuliakan firman Allah. Kemudian juga ketika kita menjadi sahabat Al-Quran, kelak semua manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu pertama yang akan kita masuki adalah liang lahat atau kuburan. Maka di sana pun kita sudah merasakan bagaimana Al-Quran menjadi syafaat. Al-Quran akan memberikan penerang di dalam kubur yang sempit, yang gelap. Bahkan di dalam hadis yang lain itu, Al-Quran akan menjadikan mahkota, akan menjadikan mahkota, dan nanti akan menyambut kita dari
mahkota itu. Mahkota itu adalah Al-Quran yang senantiasa kita baca. Dan akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.